Overthinking artinya berpikir secara berlebihan. Dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu pasti buruk. Karena kata Allah, wallahu la yuhibbul musrifin. Dan Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Segala sesuatu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Makan dan minum kalau berlebihan jadi kembung. Begitu juga membaca informasi. Kita jangan berlebihan. Karena ketika berlebihan, maka kita akan mengalami satu keadaan yang berlebihan pula. Misalnya di tengah COVID-19, ketika kita berlebihan membaca informasi, maka akan ada ketakutan, kecemasan yang tidak penting dan tidak perlu. Begitu juga berlebihan bahkan dalam hal beribadah dan beragama. Kita juga dilarang. Nabi pernah melarang seorang sahabatnya untuk berpuasa terlampau sering. Dia mengatakan, Nabi saya ingin berpuasa. Ya sudah, sebulan 3 kali aja. Enggak Nabi, kurang. Ya udah seminggu 2 kali, Senin Kamis. Enggak Nabi, kurang. Ya udah sekali dalam 2 hari. Puasa Daud, sekarang puasa, sekarang besok enggak. Kemudian setelah tua, sahabat ini mengeluh karena sudah sakit-sakitan. Padahal masih tidak begitu tua. Kata dia, andai saya dulu mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Nabi untuk berpuasa sebulan 3 kali aja atau seminggu 2 kali, maka saya tidak akan ringkih seperti sekarang. Ada seorang anak muda yang berpuasa tanpa dia makan sahur dan berbuka karena ingin lebih hebat dari Nabi Muhammad dalam puasanya. Akhirnya bukan imannya yang naik, tapi asam lambungnya yang naik. Nabi tegur dia, jangan berlebihan dalam beragama. Maka jika ibadah dan agama saja kita dilarang untuk berlebihan, apalagi kemudian dalam berpikir. Maka jangan berlebihan dalam berpikir. Bagaimana kemudian cara kita berhenti berlebihan dalam berpikir atau overthinking ini? Dalam tuntunan Islam, paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengetahui bahwa pikiran itu memang harus dibatasi. Karena akal itu diciptakan dalam keterbatasan. Karena itu sadari lantaran akal itu terbatas, maka jangan gunakan ia untuk sesuatu yang berlebihan. Di samping akal ada yang namanya hati. Untuk digunakan oleh kita ketika akal itu telah sampai pada batasnya. Dalam penggambaran Jalaluddin Rumi, seorang sufi tersohor asal Persia, akal itu seperti Nabi saat Mi'raj ia sampai ke langit ke-7. Dia disimbolisasikan seperti Jibril sampai langit ke-7. Tapi ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak ikut. Akal tidak bisa menjangkau sesuatu yang berada di luar kemampuan nalar. Maka di sana wilayah hati. Maka jangan berlebihan dalam menggunakan akalmu. Jangan overthinking dalam berpikir, karena akal itu ada batasnya. Maka ketika kamu sudah merasakan lelah dengan pikiran-pikiranmu, cepat berhenti untuk berpikir dan serahkan pada hati untuk menghandle sesuatu tersebut. Misalnya, Anda telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan besok, tapi Anda masih merasa kurang dalam pikiran Anda, maka berhentilah dan kemudian serahkan kepada hatimu untuk merasakan. Bisa jadi apa yang saya anggap kurang ini, besok ternyata tidak sehektik, tidak seriuh yang saya bayangkan. Maka hati kemudian akan menghandle untuk kemudian merelakan. Dengan berbagai perangkat-perangkat yang diajarkan dalam Islam. Misalnya hati akan tawakal, hati akan ikhlas. Berikanlah jatah hati itu, jangan jatah hati itu dikorupsi oleh akalmu sehingga akalmu menjadi overthinking. Berpikir yang berlebihan. Segala sesuatu itu ada batasnya. Ketika batas itu engkau terobos, maka kecelakaan, kekacauan, dan keburukan-keburukan itu yang akan mengenai kamu. Bukan
kesuksesan. Kemudian yang kedua, overthinking itu menurut seorang psikolog yang bernama Kevin Horney bersumber dari apa yang ada di pikiran kita yang dimunculkan oleh satu kata saja, yaitu seharusnya. Horney menyebut ini sebagai cengkraman atau tirani seharusnya. Kita selalu berpikir bahwa kita seharusnya begini dan begitu. Padahal kita memiliki kemampuan yang terbatas. Padahal kita memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Karena itu, berhentilah berpikir dengan frame seharusnya. Tapi gantilah dengan berpikir dalam frame semampunya. Sebagaimana Allah minta kepada kita bahkan dalam bertakwa di surah At-Taghabun ayat ke-6, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Tidak seharusnya, tapi semampunya. Karena itu kata Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika kamu diberikan satu hal untuk kamu pikirkan, untuk kamu kerjakan, untuk kamu rasakan, maka lakukan semua itu pada batas kemampuanmu saja. Gak usah berpikir, seharusnya itu begini, seharusnya itu begitu. Enggak, tapi semampunya. Ketika sudah kamu kerjakan, mampunya kamu segitu, ya sudah segitu. Seharusnya lebih, yaitu di luar batas kemampuan saya. Maka gak usah dipikirkan. Yang ketiga adalah dengan memaksimalkan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak memaksimalkan apa yang kita lakukan, pasti kita akan diganggu oleh pikiran-pikiran bahwa wah, andai itu begini, andai itu begitu, mungkin saya akan begini, mungkin saya akan begitu. Tawakal tidak akan bisa maksimal, ikhlas tidak akan bisa maksimal kalau kamu masih dibayang-bayangi andai saya begini, andai saya begitu kemarin. Karena itu, maksimalkan. Setiap mengerjakan segala sesuatu, maksimalkan agar engkau tidak diganggu oleh overthinking, pikiran berlebihan tentang andai begini, andai begitu. Karena sudah maksimal kamu melakukannya. Kemudian yang keempat, sadarilah bahwa segala sesuatu ini tidak sepenuhnya ada di tanganmu, tapi ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sesuatu itu sudah kamu kerjakan, serahkan itu kepada Allah. Alih-alih kamu overthinking, tapi kamu berdoa, meminta kepada Allah kalau ada kekurangan diperbaiki, sehingga apa yang kamu lakukan bukan sesuatu yang sia-sia, tapi sesuatu yang betul-betul bermanfaat, yaitu doa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah manusia ini makhluk yang tidak sempurna. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik karena kehilafan ataupun bukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maka berdamailah dengan semua keadaan yang ada pada kamu. Overthinking tidak akan mengubah keadaanmu. Maka yang bisa kamu lakukan atas keadaanmu, berdamai. Berdamai dengan apa yang ada pada dirimu, yang telah kamu lakukan. Memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya kekurangan dan kesalahan serta kehilafan itu. Maka berdamailah. Jika Allah saja mengampuni dirimu, padahal Dia yang paling berhak untuk menghukummu, kenapa engkau menghukum dirimu sendiri? Padahal itu bukan hakmu dan itu akan membuat kamu berada dalam keadaan yang semakin buruk dan buruk. Maka ampuni dirimu sendiri sebelum kau meminta ampun kepada Allah dengan segala kekurangannya. Dengan kemudian tidak overthinking. Dan satu tambahan lagi, tips dari saya adalah dengan mengisi waktu-waktu kosong kita dengan zikir kepada Allah atau hal-hal yang bermanfaat.
Karena khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah itu akan menenangkan batinmu. Maka ketika kamu memiliki waktu kosong, baik di tengah malam ataupun di siang hari, isilah dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, minimal, maksimal isilah dengan ibadah. Ketika kamu mulai memasuki waktu Indonesia Overthinking, WIO, maka isi dengan hal-hal yang minimal bermanfaat. Misalnya karena saya seorang penulis, saya menulis. Atau karena saya seorang konten kreator, saya menyiapkan konten. Atau bahkan ketika dulu saya sebelum menikah, saya membuat video di malam hari. Tapi yang lebih maksimal adalah isi waktu kekosongan itu dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Di malam hari itu adalah jarak terdekat dengan Allah dalam riwayat, maka gunakan untuk sholat tahajud, untuk sholat malam, untuk membaca Quran, untuk membaca buku karena itu juga ibadah, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Karena ruang kosong dalam pikiran itu yang akan membuat kita terdorong untuk berpikir lagi dan berpikir lagi. Maka ketika ruang kosong itu ada, di waktu yang kosong itu isilah pikiran dengan hal-hal yang positif, dengan memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Atau jika tidak ada yang kamu ingin pikirkan yang bermanfaat, pikirkan Allah. Dan itulah seideal-idealnya zikir. Karena zikir utamanya bukan soal diucapkan atau di hati, tapi zikir utamanya adalah ketika kamu memikirkan Allah, mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam segenap pikiran dan diri kamu.